Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, kali ini saya sedang melakukan lawatan numpak perahu menuju ke Pulau Mandalika yang berlokasi di wilayah Kabupaten Jepara. Ada gerangan apakah di pulau itu sehingga banyak orang yang ziarah ke sana? Di sana ada makam Simbah Sayyid Usman Al-Hafid atau yang populer disebut Sunan Muria.
Tadi kita sudah keliling-keliling dan sekarang mau menuju ke dermaga. Oh ya teman-teman, perlu panjenengan ingat-ingat kalau panjenengan mau ke sini ziarah, ada dua hal yang perlu panjenengan ingat-ingat. Yang pertama, panjenengan harus jaga tata krama, sopan santun di sini. Terus yang kedua, ketika panjenengan melihat apapun, entah itu hewan, entah apapun, jangan diloroi, biarkan saja, diamkan saja, pura-pura tidak lihat gitu, gitu. Soalnya ini masih alami banget. Nah ini kita sudah mendarat di dermaga. Teman-teman yang budiman, jadi tempat ini aroma mistisnya masih kental sekali. Jadi ya panjenengan harus bisa membawa diri lah, karena ini tempat ini sangat sakral sekali. Oke, yuk kita menuju ke makam Simbah Sayyid Utsman Al-Hafid. Teman-teman yang budiman, siapakah sebenarnya Mbah Sayyid Utsman Al-Hafid itu? Menurut dawuhnya Maulana Habib Lutfi, bahwa beliau ini adalah bapaknya Simbah Sunan Kudus dan juga mertuanya Simbah Sunan Muria. Nah, kenapa Simbah Sayyid Utsman Al-Hafid atau yang populer disebut Sunan Ngudung kok bisa dimakamkan di sini? Ini ceritanya panjang lor. Yuk kita ziarah dulu, nanti setelah ziarah kita lanjut bincang-bincang lagi. Oke, come on. Teman-teman yang budiman, kami sudah berziarah tadi, alhamdulillah lancar. Seperti inilah suasana makam Simbah Sunan Ngudung. Agak kotor sih, banyak sampah. Soalnya tidak ada yang ngurus di sini karena tidak ada petugas khusus. Nah ini makbarahnya Simbah Sunan Ngudung. Menyinggung tentang tadi Mbah Sayyid Utsman Al-Hafid atau Simbah Sunan Ngudung bisa dimakamkan di sini, ini panjang ceritanya. Riwayatnya itu beliau ini kan sebagai senopati kerajaan Demak ketika berperang melawan Majapahit, yaitu berperang melawan Raja Girindrawardhana dari Keleng Kediri yang telah berhasil menggulingkan Prabu Brawijaya V. Nah, setelah Prabu Brawijaya V terguling dari tahtanya, lalu pergi meninggalkan istana kerajaan Majapahit menuju ke Gunung Lawu dan bertapa di sana. Begitu riwayatnya. Nah, setelah itu kerajaan Majapahit dikuasai oleh Raja Girindrawardhana dari Keleng Kediri. Demak tidak terima atas penggulingan takhta Majapahit itu, maka Sultan Abdul Fattah mengirim pasukan ke Majapahit yang dipimpin oleh Kanjeng Sunan Ngudung ini. Namun karena mungkin takdir Allah, Kanjeng Sunan Ngudung ini gugur dalam memimpin ekspansi pasukan Demak itu. Nah, akhirnya jenazah Simbah Sunan Ngudung dibawa, lalu pada akhirnya mungkin wasiatnya atau bagaimana, lalu dimakamkan di tempat ini. Padahal yang di Trowulan itu di Mojokerto ada juga makam Sunan Ngudung, tapi ternyata yang di sana itu bukan, tetapi adalah wakilnya Simbah Sunan Ngudung yang juga tewas saat peperangan itu, lalu dimakamkan di Mojokerto sana. Begitu. Ada salah satu riwayat yang mengatakan bahwa Simbah Sunan Ngudung minta dimakamkan di sini ini adalah sebagai tamengnya pengaruh agama non-Islam yang berkembang pesat di daerah sini, juga sekaligus sebagai tamengnya Selat Pulau Mandalika ini, karena konon katanya selat ini sangat rawan sekali, yang sampai sekarang masih berbau mistis, yaitu ada legenda itu Surogudo. Nah di selat inilah sangat rawan sekali, makanya Simbah Sunan Ngudung ini konon riwayatnya minta dimakamkan di sini sebagai tameng selat ini agar selat ini bisa aman. Begitu. Yuk kita menuju ke atas, menuju ke tempat Simbah
Adipati Padawara. Ini jalan menuju ke makam Adipati Padawara. Ini ada dua, ini yang lurus, yang tadi itu yang arah kiri, tapi sama juga sampainya nanti ke tempatnya sama. Nah, nanti kita akan ziarah ke makam Adipati Padawara. Siapakah itu Adipati Padawara? Ialah beliau ini konon dulunya adalah penguasa Jepara ini. Dulu namanya bukan Jepara lur, tapi Mandalika. Oke. Sedangkan nama Padawara itu yang asli adalah Raden Djokomondo, begitu ceritanya. Nah, Raden Djokomondo ini menguasai wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Jepara ini, terbilang dari wilayah Kecamatan Blonggo lur, sampai ke timur, sampai ke Kecamatan Dugoseti, Kabupaten Pati. Nah, ini lokasi makamnya Adipati Padawara. Nah, itu di dalam Jongkok itu lur, itu makamnya. Di sini ini aura mistisnya sangat kental dan banyak sekali orang-orang yang bertapa di sini, bersemedi di sini. Terutama kalau malam Jumat Wage itu ramai sekali di sini ini. Nah, melanjutkan tentang beliau Adipati Padawara, yaitu pada saat itu beliau memimpin wilayah Kadipaten Mandalika ini, dan beliau menjadi muridnya Kanjeng Sunan Ngerang Juwana. Oke. Nah, beliau ini luar biasa sakti, punya ilmu badak, kebal terhadap apapun, punya siung badak juga, senjata siung badak, makanya beliau disebut Padawara, begitu lur ceritanya. Oke. Nah, kita akan ziarah ke sini dulu, nanti kita turun. Nah, ini ada tempat air, berisi air itu lor, ya mungkin untuk wudhu atau gimana. Oke. Nah, ini di dalam ini makamnya Mbah Padawara, Mbah Djokomondo. Teman-teman yang budiman, bagi panjenengan yang kesini, ya tadi itu perlu diingat-ingat petuah orang-orang sepuh. Yuk kita ziarah dulu yuk, nanti kita lanjutkan bincang-bincang dan ceritanya. Oke? Teman-teman yang budiman, tadi kami sudah ziarah sebentar. Kami ini bersama teman-teman, tapi teman-teman ada di belakang saya, jadi tidak kelihatan. Tadi kami sudah ziarah, mendoakan kepada Simbah Padawara, semoga beliau mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita turun lagi, karena ini waktu sudah ya makin sore. Kita segera ke perahu, karena nanti kalau makin sore ini katanya ombaknya makin gede ya. Kita akan segera let's go meninggalkan dermaga pelabuhan Mandalika ini ya, sambil lihat suasana di tempat ini. Tempat ini sebenarnya kalau dibangun yang bagus ini jadi wisata bahari yang luar biasa ya. Di samping wisata bahari juga wisata alam yang masih asri, alami, natural. Juga sekaligus ada wisata religinya, yaitu ziarah ke makam Simbah Sunan Kudung, juga Simbah Padawara. Oke, ini mungkin dari pemerintah daerah Kabupaten Jepara juga sudah memikirkan itu sih, tapi ya mungkin saja karena terbentur dengan anggaran, jadi semua itu harus pakai anggaran lor, tidak bisa terus ujuk-ujuk rencana terus jadi. Ada kesepakatan antara pihak
legislatif dengan eksekutif, begitu. Jadi enggak serta-merta bupati itu berkuasa sak karepe dhewe, enggak. Ya, walaupun beliau Bupati Jepara yang sekarang ini adalah wong santri, karena dulunya juga mondok di Kajen, sekolahnya di Matolek lur. Jadi ya santri beneran, ya pasti memikirkan hal-hal seperti ini terkait dengan wisata religi. Maka ya ini sudah dibangunkan dermaga kayak begini, ini ya udah bagus lah, daripada dulu 10 tahun yang lalu belum ada dermaga seperti ini. Yuk kita meninggalkan tempat ini, ya semoga apa yang jadi lawatan kita ini menjadi manfaat kepada diri kami sendiri, juga kepada teman-teman sekalian, agar lebih mencintai milik kita sendiri, produk kita sendiri, buatan kita sendiri, hasil bumi kita sendiri, alam kita sendiri, laut kita sendiri, dengan cara menjaga dan melestarikannya agar bisa diwarisi oleh anak cucu kita kelak. Kita harus bangga hidup di negara Indonesia ini yang kaya akan hasil buminya yang melimpah ruah. Apapun ada di sini. Meskipun kita tidak bisa membuat pesawat, tidak bisa membuat senjata dan lain sebagainya, tapi kita tetap bangga menjadi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah Zamrud Khatulistiwa, ya, negara yang kaya raya. Apapun ada di sini. Di sana ndak ada itu sayur mayur, ndak ada itu pohon-pohon yang rindang seperti ini. Coba di sana itu di Timur Tengah, ndak ada seperti yang ada di sini. Terus di daerah Eropa itu juga ndak ada yang seperti itu. Makanya kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Begitu, oke. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.